Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna secara fisik. Artinya kalau wajah seseorang, fisik seseorang, ada yang gede kanan, gede kiri, ada lebih tinggi, lebih pendek, ada ketidak sempurnaannya. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kesempurnaan yang perfect dalam semua sisi, dalam segi al-khuluq, yaitu dalam segi khalq, yaitu fisik. Begitu juga dari segi khuluq, Nabi juga sempurna, bukan cuma zahiran tapi juga batinan. Secara batin Nabi sempurna dan juga berimbang dalam segi daripada kejiwaannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kemudian kata Imam Kharbut, ketahuilah wahai para pecinta, kalau kau pengen cari dari mana perspektif kelebihan Nabi, kan tadi disebut fagan nabiyin fi khalqin wa fi khuluq, maka kita bisa mulai. Beliau setelah ini akan yasrud, menyebutkan rangkaian dalil baik Al-Quran maupun hadis tentang kenapa Imam Busiri menyebut beliau fagan nabiyin, melebihi. Jadi ini bukan sebuah klaim, tapi ini terbukti secara real. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita muliakan Imamul Akbar al-Ummatil Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Begitu juga kepada Imam Pusat DPP Front Persaudaraan Islam Abu Ahmad Qurtubi Jailani. Dan salam penghormatan kepada guru tetap sekaligus guru Al-Fakir Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Begitu juga Ustadz Adi, Ustadz Alwi dan tim, dan seluruh para asatidz, para tuan-tuan guru yang mudah-mudahan dengan keberkahan hadirnya kita, rutinnya kita di pengajian rutin di Masjid Al-Islah ini, tidaklah pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan Baitul Burdatil Madih karangan Abi Abdullah Muhammad ibn Sa'id al-Busiri ma'a syarhihi al-Kharbuti ala burdatil Imam al-Busiri al-musamma asidatus syuhrah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fid darini amin. Wasala ila an qal fagan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Fagan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin, telah melampaui siapa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyina, para nabi, fi khalqin wa fi khuluqin, yaitu dalam kesempurnaan fisik, wa fi khuluqin, dan dalam kesempurnaan akhlak. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, walam yudanuhu, dan tidaklah mendekati siapa para anbiya padanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam apa? Fi ilmin wala karami, baik mendekati kesempurnaan Nabi dalam kategori keilmuan maupun para Nabi juga tidak mampu mendekati kesempurnaan Nabi dalam kemuliaan dan kedermawanan. Nah, di dalam syarahnya Al-Imam Al-Kharbuti mengatakan bahwa bait ini menjadi tambahan dalil dari kenapa kita diminta untuk berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kenapa menjadi harus pegangan dan menjadi rujukan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melampaui para nabi dari segi fisik maupun akhlak, dan tidak ada nabi manapun yang bisa sampai dalam level keilmuan dan kemuliaan serta kedermawanan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mau berpegang, kalau mau merujuk, kalau mau jadikan acuan adalah yang paling sempurna.
Nah kalau nyari yang paling sempurna, ya nggak ada yang melebihi kesempurnaan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja sudah sempurna, ini Nabi Muhammad fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, melampaui dalam perspektif fisik. Orang ada suka kecintaan karena soal fisik. Mau cari fisik, nggak ada yang melebihi kecintaan fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau soal khuluq, soal akhlak, nggak ada juga yang melebihi kelebihan daripada akhlaknya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang pertama. Ada yang juga munasabah bait ini dengan bait yang lain. Dikatakan dua bait sebelumnya dikatakan Nabi adalah huwal habibul ladzi turja syafa'atuh, bahwa Nabi itu adalah satu-satunya kekasih yang diharapkan syafaatnya. Berarti ada al-hasr fil habibiyah, yaitu pembatasan tentang kekasih. Kenapa Nabi SAW menjadi kekasih yang dalam bait ini dibuat dalam sighatul hasr oleh Imam al-Busiri. Dalil yang keduanya ini takrir dalam bentuk qiyas mantiki juga. Kenapa beliau adalah seorang habib yang diharapkan syafaatnya? Jawabnya karena dia fagan Nabi fi khalqin wa fi khuluqin. Karena Nabi SAW ini melampaui Nabi dari segi akhlak dan dari segi fisik, dan tidak ada yang mendekati Nabi dari segi keilmuan maupun dari segi kemuliaan dan kedermawanan, sehingga kemudian menjadi pantas dan menjadi layak serta keniscayaan mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Itu munasabah bainal abiyat. Kemudian dilanjutkan kata al-khalq. Yang dimaksud dalam kata al-khalq di sini al-kamalatu zahirah min husni surah, yaitu kesempurnaan Nabi secara fisik, wa tanasubil a'dha, dan kepresisian fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ashkal wal alwan wa i'tidal atraf. Jadi kadang kalau kita ngaca nih, kadang kuping kita sebelah kanan rada turun, sebelah kiri rada caplang, mata kita ada turun dikit, nggak presisi begitu. Ini bukan ngedukung polisi, bukan. Emang bahasanya begitu. Kalau kita dukung ganti aja Kapolrinya ya. Udah kelamaan ya. Lama nggak? Lo ngelapor nggak disanggup-sanggupin. Reformasi. Lah jadi kesono-sono. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna secara fisik. Artinya kalau wajah seseorang, fisik seseorang, ada yang gede kanan, gede kiri, ada lebih tinggi, lebih pendek, ada ketidaksempurnaannya. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kesempurnaan yang perfect dalam semua sisi, dalam segi al-khuluq, yaitu dalam segi khalq, yaitu fisik. Begitu juga dari segi khuluq, al-kamalatul batinah wa i'tidali gawin nafs. Nabi juga sempurna bukan cuma zahiran, tapi juga batinan. Secara batin Nabi sempurna dan juga berimbang dalam segi daripada kejiwaannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sinilah kemudian kata Imam Kharbuti, i'lam ayyuhal al-muhibbul li hadan nabiyil karim, ketahuilah wahai para pecinta, al-bahith an tafawugihi ala sairil anbiya. Kalau kau pengen cari dari mana perspektif kelebihan Nabi, kan tadi disebut fagan nabiyin fi khalqin wa fi khuluq. Kalau kau pengen cari kelebihannya, maka fa fi ibtida'il khalqi wal husni wal kamal wal khisalil hamidah bil jalali wal jamal. Waffaqallahu wa iyana fi kulli halin anna nabiyana alaihi salam afdalul anbiya bil ayati wal hadis. Maka kita bisa mulai. Beliau setelah ini akan yasrud, menyebutkan rangkaian dalil baik Al-Quran maupun hadis tentang kenapa Imam Busiri menyebut beliau fagan nabiyyin, melebihi. Jadi ini bukan sebuah klaim, tapi ini terbukti secara real. Karena faktanya kan kita nggak pernah ngelihat Nabi SAW kan. Kita juga nggak pernah lihat para anbiya sebelumnya kan. Sehingga kemudian bagaimana kita menguji nih ucapannya Imam Busiri dari mana benarnya. Artinya kita boleh men-challenge. Ini klaimnya Imam Busiri, bagaimana kita menguji benar apa enggak. Makanya sempat sampaikan kalau kita mau kaji kitab Imam Busiri ini, Burdah,
kita mesti dampingi dengan kitab-kitab hadis untuk menguji bahwa Imam Busiri ini bukan cuman nyusun kata karena keindahan sastra, enggak, tapi dia bisa dipertaruhkan, bisa didudukkan dalilnya, mau dalil Quran, mau dalil hadis, bahkan dalil akidahnya, dalil syariatnya. Dimulai dari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din. Kata faddalna ba'dhum ala ba'd itu kata ulama gala ahlu tafsir, al murad faddalna ba'dhum, kami telah meninggikan sebagian dari mereka ala ba'din. Yang dimaksudkan meninggikan sebagian ba'dihim itu bukan beberapa nabi, enggak, tapi itu khusus kata ahli tafsir, yang dimaksud kami telah memuliakan, maksudnya ba'dhum ay nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam ayat ini yang memuliakan dan meninggikan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain ini Imam Busiri atau Allah? Yang memuliakan ini, yang meninggikan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain ini ulama atau Allah? Allah. Artinya Allah sendiri yang menunjukkan adanya afdaliyah, adanya tafawuq bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nabiyyin al-ukhra. Sehingga kemudian Imam Busiri dalam konteks ini enggak mengada-ada, bukan hulu, tapi ada namatnya, yaitu ada dalam ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Dalam surat An-Nisa ayat 113, wa kana fadlullahi alaika azim, bahwasanya karunia Allah atasmu ya Muhammad azim, itu besar, itu agung, menunjukkan bahwa fadlunnya Allah kepada Nabi Muhammad itu melebihi fadlun yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan ini bentuk Nabi diangkat di atas nabi-nabi yang lain langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat, itu ahli tafsir sepakat, juga artinya wa arada bihi Muhammadan alaihi salatu wassalam. Wa rafa'na ba'dhum, kami telah mengangkat ba'dhum, sebagian di antara mereka, antar para nabi, fawqa ba'din darajat, di atas sebagian nabi yang lain, darajat, yaitu dengan ketinggian beberapa derajat. Lagi-lagi Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi nabi-nabi yang lain. Berarti sekali lagi saya mau tanya, yang memuliakan, meninggikan Nabi dari nabi-nabi yang lain Imam Busiri atau Allah? Imam Busiri atau Allah? Berarti sekarang Imam Busiri dalam bait ke-38 mengangkat Nabi Muhammad, meninggikan di atas nabi-nabi yang lain, berarti boleh atau tidak? Wajar atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Alhamdulillah. Baik, sekarang hadis. Dalam hadis Nabi mengatakan ana sayyidul awwalina wal akhirin wala fakhr. Aku adalah penghulu pemimpin daripada makhluk yang ada di awal-awal sampai yaumul kiamah fil akhir, wala fakhr, tanpa ada kesombongan. Nabi sendiri yang menyampaikan hal tersebut. Ana sayyidu aladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu daripada anak keturunan Adam tanpa ada kesombongan. Naam. Dan ini ada beberapa hadis-hadis yang lain. Ada riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi mengatakan atani Jibril. Malaikat Jibril datang kepadaku. Faqal, malaikat Jibril mengatakan galabtu masyariqal ardi wa magharibah. Saya sudah keliling dari timur sampai ke barat. Falam ara rajulan, kata malaikat Jibril, saya tidak melihat seorang pun afdal min Muhammadin alaihi salatu wassalam, lebih afdal daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, malaikat Jibril ketemu nabi-nabi yang lain enggak? Malaikat Jibril ketemu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa enggak? Ketemu. Karena Nabi malaikat Jibril alaihissalam itu wasithah untuk memberikan wahyu. Artinya berarti malaikat Jibril ketemu dan sudah melakukan riset. Bayangin tuh, malaikat aja riset. Masa buat kereta cepat nggak riset? Kok nyanik situ lagi sih? Saudi 1000 kilometer. Kompor. Malaikat riset, masa manusia kagak ya? Malaikat luar biasa tuh.
Jadi kata malaikat Jibril, udah ke mana-mana tuh, ke timur, ke barat, nggak ada yang lebih afdal dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi. Naam. Baik. Sekarang timbul pertanyaan. Ada hadis mengatakan begini. Waqad warada nahyu an tafdi ba'dal anbiya ala ba'd. Jadi ada riwayat Nabi sendiri yang melarang nih. An tafdilihi alaihi salam. Tadi kan kalau Allah yang mengangkat antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, oke lah. Allah. Ya. Atau Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan ana sayyidi waladi Adam wala fakhar. Nabi sendiri. Nah, sekarang pertanyaan, apakah boleh selain Allah dan selain Nabi membanding-bandingkan dan memuliakan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain? Sedangkan ditambah ada riwayat lagi di mana Nabi SAW mengatakan la tufaddilu bainal anbiya. Nabi yang ngomong tuh, nggak boleh banding-bandingin antar nabi. Atau riwayat yang lain, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan Nabi Yunus ibn Matta. Nah, sekarang kalau itu konteksnya, fakaifa yasihu minan nadhimul fahim hadzal bait ma'a ma ba'dah. Terus gimana dong yang dilakukan Imam Busiri ini? Jawab jangan. Nah, lu lemes banget lu. PR aja dah PR. Lu ngaji gak ada mikir-mikirnya lu. PR. Sayang tuh otak dikasih nggak dipakai. Dijual mah. Gimana itu ya dijual? Ada yang beli nggak tuh? Jadi PR aja dah PR ya. Udah megang pala tuh, Allah pusing, lama, ini udah 10:30. PR. Iya. Provokator lu. Taib. Ini Imam Khorbuti yang kasih jawaban, ada 4 jawaban. Innalil ulama fi hadzal ahadits ta'wilat. Hadis ini ada cara jawabnya. 1. Kenapa Nabi melarang untuk membanding-bandingkan? Anna la yufaddilu bainahum tafdilan yuaddi ila tanqisi ba'dihim an ba'd. Larangan ini dialokasikan larangan untuk membanding-bandingkan dengan efek konsekuensi ngerendahin Nabi yang lain. Maksudnya ngebanding-bandingin dengan mengangkat Nabi, merendahkan Nabi yang lain. Itu yang dilarang dalam hadis ini. Jadi Nabi mengatakan la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kau banding-bandingkan ngangkat Nabi Muhammad terus jelek-jelekin Nabi yang lain. Nggak boleh. Kita wajib beriman kepada para anbiya. Beriman, meyakini para nabi sempurna. Mereka diyakini dengan kesempurnaannya. Dan yang dilarang bukan membandingkannya, tapi membandingkan dengan merendahkan nabi yang lain. Kira-kira jelas gak nih? Jadi membandingkan nabinya boleh, tapi jangan membandingkan dengan menghina nabi-nabi yang lain. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira kalau maknanya jangan membandingkan dengan merendahkan, berarti kalau yang dilakukan Imam Busiri dengan membandingkan tanpa merendahkan, berarti boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Sehingga kita nih boleh membandingkan antar nabi, tapi dengan syarat tetap memuliakan nabi yang lain, walaupun dengan meyakini bahwa semua nabi mulia, tapi Nabi Muhammad yang paling mulia. Nabi semua sempurna, tapi Nabi Muhammad yang paling sempurna. Nabi semua cerdas, pinter, tapi Nabi Muhammad yang paling cerdas dan paling pinter. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang kedua, man'ut tafdil fi haqqin nubuwah war risalah. Yang dilarang tadi membandingkan dalam level status sebagai nubuwah war risalah. Artinya fa innal anbiya fiha ala haddin wahid. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad dalam level nubuwah war risalah sama-sama nabi, sama-sama rasul. Level itu tidak ada perbandingan karena sama-sama soal utusan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam status kenabian dan status kerasulan tidak ada perbandingan dan perbedaan. Idh hiya syai'un wahid. Karena nubuwah war risalah syai'un wahid, la tafadula fiha. Sehingga karena statusnya enggak ada yang beda, ya enggak sama, enggak ada perbedaan. Wa innamat tafadul bi umurin ukhra zaida 'alaiha. Yang menjadi pembeda bukan status kenabiannya,
bukan status daripada kerasulannya. Walidzalika minhum rasalahu minhum ulul azmi minar rusul. Makanya lihat, di level antar nabi kan ada lagi namanya nabi ulul azmi. Antar al-anbiya ada lagi yang dapat risalah, jadinya rasul. Di antara para rasul ada lagi nabi ulul azmi yang punya tingkat kesabaran tinggi, sehingga kemudian dia memiliki level yang berbeda dalam konteks di luar nubuwah war risalah. Unsur lainnya yang menjadikan adanya tafadul, tapi dalam konteks nubuwah war risalah itulah yang dilarang oleh Nabi, membedakan kenabian. Artinya Nabi Adam dapat kenabian itu statusnya sama status kenabiannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sisi lain yang membedakan daripada nabi-nabi yang lain, dan itulah yang kemudian di dalam Al-Quran Allah muliakan, Allah tinggikan kedudukan Nabi Muhammad dari nabi yang lain. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi hadis yang Nabi larang untuk membandingkan dalam konteks nubuah war risalah, tapi dalam konteks yang lain tetap diperbolehkan untuk membandingkan dalam sisi yang lain yang memang Allah buat menjadi berbeda antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Berarti kalau begitu yang dilakukan Imam Busiri boleh atau tidak? Sah atau tidak? Alhamdulillah. Yang ketiga, annahu alaihi salam naha an tafdilihi ala ghairi qabla an yu'lam annahu sayyidu waladi Adam. Ada yang lagi yang mengatakan hadis tadi itu la tufaddiluni atau la tufaddilu bainal anbiya atau la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, ini muncul sebelum Nabi diberikan informasi oleh Allah bahwa Nabi paling afdal dari nabi-nabi yang lain. Sehingga Nabi SAW mengatakan gitu, jangan banding-bandingin. Jadi ngeliat sahabat lagi ngebandingin antara nabi yang lain dengan nabi yang satu, Nabi kasih tahu jangan banding-bandingin. Saat itu Nabi belum dibuka oleh Allah tentang status Nabi SAW memiliki keafdalan daripada nabi-nabi yang lain. Maka Nabi sampaikan itu. Dan ini nyambung dengan dalil yang keempat. Karena saat itu larangan Nabi adalah bentuk ala tariqit tawadhu', bentuk kerendahan hatinya Nabi SAW, wa nafi takabbur, Nabi menafikan kesombongan, wal ujub, membanggakan diri, wa tafdil fil kutub wa tafsil, ini ada di kutubil mutawwalah. Jadi konteksnya dalil ketiga sama keempat ini agak sedikit nyerempet, bahwa Nabi saat itu mengatakan la tufaddilu bainal anbiya. Konteksnya Nabi belum dibuka oleh Allah tentang kelebihannya daripada Nabi yang lain, ditambah dasarnya Nabi memang orang yang tawadhu, yang betul-betul rendah hati, sehingga Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umatnya, kalau punya kelebihan jangan sombong. Jadi ngerasa diri paling hebat, ngerasa diri paling kuat. Nah, Nabi SAW mau ngasih tahu, Nabi saja yang maha sempurna, yang maha paripurna secara makhluk, Nabi SAW tetap merendah, Nabi tetap memiliki sikap yang luar biasa, menjadi contoh untuk kita semua. Amin ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian Imam Busiri mengatakan walam yudanuhu fi ilmin wala karam. Para anbiya ini enggak mendekati, bukan lagi sama ya, ngedekati aja enggak. Istilah yang digunakan Imam Busiri lam yudanuhu, dana yadnu, mendekati. Jadi ilmunya dan karamnya para anbiya itu bukan lagi sama, ngedekati aja enggak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tingginya keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan bagaimana mubalaghah ketinggian ilmu dan karamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebut bagaimana kok bisa Nabi itu tidak didekati ilmunya, karena dikatakan inna alaihi salatu wasallam kana a'lam minhum bi ba'dil umur. Nabi itu memiliki kelebihan beragam umur, salah satunya ka umuril akhirah. Para nabi enggak tahu umuril akhirah, tapi Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyratis saah, nabi-nabi yang terdahulu enggak tahu tanda-tanda tentang akhir zaman. Rasulullah SAW dikasih tahu tentang akhir zaman. Kemudian para rasul anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam enggak tahu tentang ahwalus su'ada wal ashqiya. Bagaimana orang yang mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan buruk, tapi Nabi Muhammad dikasih tahu informasi tersebut. Dan ini yang beberapa informasi yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak mampu didekati keilmuannya oleh para nabi-nabi yang lain. Sehingga ini menjadi kekhususan kenapa Nabi SAW ditinggikan daripada nabi-nabi yang lain. Dan sebagai penutup, menarik keterangan dari Imam Kharbuti, dan ini menutup dari penjelasan ana dalam kesempatan ini.
beliau mengatakan, kata Imam Kharbuti, bahwa penjelasan tadi tentang kenapa ilmu Nabi nggak sampai dikuasai atau didekati oleh nabi-nabi yang lain maupun karomnya, nanti akan ada bed penjelasannya. Jadi itu sedikit di-spill aja sama Imam Kharbuti. Jadi penjelasannya akan ada di bed yang lain. Tapi ada yang menarik ditutup, wa hadza thaniyal abyati allati tamayala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qira'atan nazimil fahim fi ru'yah alaihi salam. Jadi ingat, Anda pernah ceritakan ketika Imam Busiri mengarang kitab ini, ketika tawassul untuk kesembuhan penyakit falij, yaitu lumpuh sisi, atau kalau istilah sekarang stroke ya, falijnya Sayyidina Imam Busiri. Kemudian saat itu beliau menyusun bait untuk tawassul kepada Rasulullah SAW. Saat dibacakan di dalam mimpi tersebut, Nabi tamayala, Nabi itu mengikuti irama pembacaan. Nah, menariknya dalam tamayalnya Nabi itu, tamayal itu Nabi itu bergoyang tubuhnya, menikmati bacaan qasidah. Nah, Nabi nggak tamayal di semua bait, tapi ada satu dari dua bait. Salah satu baitnya ini, Nabi SAW itu tamayal ketika dibaca bait ini, fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Dalam mimpinya Imam Busiri, Nabi tamayal fi hadzal bait. Nabi tamayal artinya Nabi itu bergoyang tubuhnya menikmati bacaan ini di dalam bait ini. Makanya fayambaghi liqari'i hadhil qasidah ayyukarrirahu inda qiraatihi lakin yalzam an yukarrirahu witran. Diulang-ulang, ulangnya witir 3, 5, 7. Jadi arani Imam Kharbuti, jadi karena Nabi demen, banyakin yang Nabi demen. Nabi demen amannya bet ditikrar, diulang-ulang, fagan nabiyina. Nah, itu diulang sebanyak 3 kali, 5 kali, yang penting witr, karena Allah yuhibbul witra. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Burdatul Madih, dan mudah-mudahan Allah memperlihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita wafat, baik manaman au yaqadatan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk guru-guru kita. Yang pertama untuk Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Begitu juga untuk Kiai Haji Tubagus Siddiq. Nah, di belakang ada Suaidi, walad beliau, itu ke salah satu pengurus daripada Mahkamah Front yang juga dalam kondisi tidak sehat. Begitu juga Al-Habib Muhsin Habib Muhsin Al-Attas Njit, yang biasa kita panggil Njit, juga kemarin menjalani operasi. Begitu juga para guru-guru kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, masukin nama mereka masing-masing. Kita niatkan mudah-mudahan guru kita terus Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab diberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga kemudian bisa kembali mengajar kita secara sempurna. Begitu juga orang tua guru-guru kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyati syifa wa dawa bijahin Nabil Mustafa bi barakatil burdatil madih wa barakati hadzal majlisil mubarak. An Allah yashfihim shifaan taman shifaan la yaghadiru saqaman bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga buat guru kita Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Wa ila ma nawa salafuna salihun bisirril Fatihah.